Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan Anda yang sudah subscribe, senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberuntungan dan diwujudkan segala apa yang menjadi keinginan Anda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Lalat merupakan salah satu serangga yang memang identik dengan sebutan sebagai hewan kotor, pembawa penyakit, karena serangga ini kerap kali hinggap di tempat sampah serta tempat kotor lainnya. Sehingga hal itu menjadikan lalat serangga yang dinilai jorok, dan hewan ini sering ditemui hinggap di makanan. Untuk itu disarankan makanan yang ada di meja ditutup agar terhindar dari hinggapan lalat. Bukan hanya dikenal sebagai serangga pembawa penyakit saja, lalat juga dekat dengan mitos mistisnya. Menurut sebuah mitos, pertanda kehadiran lalat ke rumah bukanlah sebuah pertanda baik. Mengacu pada kitab Primbon Jawa mengenai lalat yang masuk ke rumah, bahwa kehadiran lalat ini sendiri masuk rumah bisa berarti adanya suatu pertanda buruk. Dari hal tersebut, adapun makna mengenai lalat masuk rumah itu sendiri berbeda-beda, tergantung dari jenis dan warna tubuh lalat. Jika yang masuk ke rumah adalah lalat berwarna putih yang masuk rumah, menandakan akan hadirnya perubahan drastis di kehidupan si pemilik rumah tersebut. Namun jika lalat tersebut adalah lalat hijau yang masuk ke rumah, itu merupakan pertanda bahwa ada seseorang yang mempunyai niat buruk kepada si pemilik rumah tersebut. Mungkin karena faktor iri dengki dengan keberhasilan orang yang ada di rumah tersebut. Banyak lalat di rumah menurut Islam seringkali dikaitkan dengan pertanda buruk yang akan menimpa penghuni rumah. Benarkah demikian? Ada sejumlah serangga yang disebutkan dalam Al-Quran. Mulai dari semut, lebah, laba-laba, nyamuk, hingga lalat. Sebagian orang percaya kalau serangga yang disebutkan dalam Al-Quran jika masuk ke dalam rumah berkaitan dengan suatu pertanda. Contohnya ketika tiba-tiba banyak semut di rumah yang diartikan pertanda rezeki, padahal, hal tersebut tidak sepenuhnya benar, loh. Tidak ada seorang pun yang tahu datangnya suatu pertanda selain Allah SWT. Selain itu, banyaknya lalat yang tiba-tiba masuk ke rumah juga sering dikaitkan dengan praktik santet. Benarkah demikian? Lalat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Az-Zubab yang berarti lalat disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 73. Hal tersebut dalam konteks perumpamaan berhala yang orang kafir sembah. Berhala itu tidak dapat menciptakan apapun bahkan hewan sekecil lalat. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Qs. Al-Hajj 73. Selain dalam Al-Quran, lalat juga disinggung dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kamu hendaklah ia tenggelamkan kemudian buang, karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap lainnya terdapat penawarnya. HR Bukhari nomor 3320 di Kitab Sahih Bukhari. Lantas jika dikaitkan dengan suatu pertanda, apakah disebutkan arti banyak lalat di rumah menurut Islam? Arti banyak lalat di rumah menurut Islam. Lalat adalah salah satu hewan kotor pembawa penyakit. Lalat senang berada di tempat kotor, bau, dan busuk seperti tumpukan sampah. Jika banyak lalat di rumah artinya lingkungan tersebut kotor atau kurang terawat. Artinya, tidak ada penjelasan dari para ulama terkait pertanda banyak lalat di rumah menurut Islam. Agama Islam menentang segala hal yang berkaitan dengan mitos karena termasuk hufarat. Jadi, keberadaan lalat di rumah tidak mengandung arti apapun dalam Islam, selain lingkungan yang kotor dan bau. Lalat sangatlah mengganggu dan membahayakan karena lalat adalah binatang yang kotor. Lalat yang masuk rumah dan hinggap di makanan akan berisiko pada kesehatan penghuni. Untuk itu, jika tiba-tiba banyak lalat di rumah sebaiknya segera bersihkan area dapur atau sampah agar rumah bersih kembali. Cara mengusir lalat bisa menggunakan pembasmi serangga atau tanaman pengusir lalat. Lalat pertanda santet. Selain ular, lalat juga disebut-sebut merupakan hewan perantara santet, terutama lalat hijau. Melansir mapaibandung.pikiran-hubung-rakyat.com, jika tiba-tiba banyak lalat di rumah, kabarnya hal itu erat kaitannya dengan santet. Konon, jika makanan di rumah cepat basi maka hal tersebut disebut-sebut perbuatan sang pengirim santet.
Dalam agama Islam, santet atau sihir memang benar adanya. Namun, seorang muslim hendaknya tidak boleh terlalu percaya dan meyakini bahwa banyak lalat di rumah sebagai pertanda santet. Sihir atau santet dalam agama Islam termasuk perbuatan musyrik. Untuk itu, seorang muslim juga dilarang untuk percaya pada dukun. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48 disebutkan kalau pelaku santet tidak diampuni Allah SWT. Jadi, jagalah kebersihan rumah agar terbebas dari lalat masuk rumah, ya. Setelah melihat video ini bagaimana komentar Anda? Setuju tidaknya mengenai hal ini silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.